Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Ramadan dari kelas MKS 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga atau mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat untuk tetap stabil, sehingga barang-barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai maupun non-tunai, Bank Indonesia menetapkan berbagai aturan dan kebijakan seperti alat pembayaran apa saja yang boleh dipergunakan di Indonesia. Untuk pembayaran non-tunai, Bank Indonesia menentukan standar alat-alat pembayaran yang layak edar, serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Lalu kalau dari sisi uang tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Untuk menjaga SSK, Bank Indonesia menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran, dan peran kedua sebagai penjaga SSK. Kenapa harus menjalankan dua peran? Karena sektor moneter dan SSK memiliki keterkaitan tinggi pada stabilitasnya. Bila digambarkan ini seperti efek dua arah, di mana jika terjadi gejolak di sektor moneter dan mengganggu SSK, dan sebaliknya. Bisa dibilang tugas BI yang satu ini erat berkaitannya dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort atau otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Adapun tujuan dari OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh serta berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas OJK berdasarkan pada pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu perbedaan saham, suku, dan reksadana syariah. Dalam syariah Islam terdapat surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan dan surat berharga syariah yang tidak dapat diperjualbelikan. Saham dan suku termasuk dalam surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana termasuk dalam kategori tidak dapat diperjualbelikan. Surat berharga syariah dapat diperjualbelikan haruslah mewakili dari satu aset real.
Suku dan saham syariah merupakan dua jenis instrumen surat berharga syariah yang dapat diperjualbelikan karena mewakili aset real yang menjadi underlyingnya. Lalu, mekanisme transaksi pasar modal syariah. Yang pertama itu transaksi tanpa riba, yang kedua terhindar dari praktik spekulasi, yang ketiga hanya mentransaksikan efek syariah, yang keempat emiten yang tergolong syariah, yang kelima transaksi menggunakan akad. Lalu, bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Boleh atau tidaknya tergantung dengan kontrak yang disepakati oleh nasabah dan perusahaan asuransi tersebut. Ketika ingin berhenti berasuransi karena kendala tertentu, maka ia berhak untuk berhenti dari asuransi itu sesuai dengan kontrak dan kesepakatan bersama. Jadi, sebelum melakukan kontrak perjanjian dengan pihak asuransi, sebaiknya kita pahami dan pelajari apa saja pokok poinnya yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.